bareng sama kru dari Amerta. Nah, di sebelah aku ini udah ada Mbak Lisna. Mbak Lisna itu salah satu tim dari editor Amerta Media. Mbak Lisna bisa dong perkenalan diri buat teman-teman? Oke, halo teman-teman, aku Lisna dan profesi aku di sini adalah sebagai editor ya. Nah, jadi editor tuh udah berapa lama Mbak, kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri itu jadi editor sejak bulan November, Mbak. Dan Berarti ini termasuknya baru ya? iya, dan ini pengalaman pertama nih. Nah, terus ada hal-hal yang bikin Mbak Lisna tertarik buat jadi editor tuh apa aja sih Mbak? Iya, sebenarnya aku itu mengenal editor sejak tahun pertama memasuki kuliah gitu, Mbak. Jadi berkaitan dengan jurusan sosiologi juga, karena background aku adalah sosiologi ya. Iya. Itu agak nyambung nih sama pekerjaan tulis menulis, terutama untuk akademisi. Nah, untuk motivasi terbesar itu sebenarnya menurut saya itu editor adalah profesi untuk mengenal keragaman ilmu pengetahuan seperti itu, Mbak. Benar. Ya, jadi naskah yang kita terima dari penulis itu tidak hanya dari satu ilmu pengetahuan saja, tetapi banyak banget, Mbak. Dan itu seru sih. Nah, berarti dari setelah beberapa bulan jadi editor, ada nggak sih naskah-naskah tertentu yang emang Mbak Lisa tuh seneng gitu ngeditnya? Kalau naskah-naskah tertentu sebenarnya naskahnya cukup beragam ya. Maksudnya dari topiknya sendiri itu ada yang tentang olahraga, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang administrasi dan lain sebagainya. Kalau yang sangat aku suka itu naskah yang membahas tentang topik pendidikan sih, Mbak. Karena passion aku itu mengarah ke pendidikan. Jadi semangat banget kalau misal aku itu editnya tentang pendidikan. Betul. Iya sih, benar-benar. Nah, terus tantangan yang sering banget dihadapi kalau misalkan lagi ngedit buku tuh apa aja Mbak biasanya? Kalau tantangannya itu terbesar ya, itu ketika aku ngedit buku yang cukup berbeda gitu dari ilmu pengetahuan yang aku bidangi. Iya, jadi karena aku backgroundnya sosiologi ya, ilmu sosial, tantangannya itu salah satunya yang cukup menantang itu ketika aku ngedit tentang buku-buku tentang kesehatan, biologi dan lain sebagainya. Itu berarti harus belajar juga lagi ya, itu cari kuncinya. pengetahuan lagi. Iya, itu kuncinya kita mau untuk belajar dan mendalami. Jadi kita mengeditnya juga tidak asal-asalan ya, karena kita editor itu kan memberikan suatu gagasan utuh ya Mbak. Jadi kita juga harus masuk ke dalam teks tersebut. Iya, nggak bisa asal-asalan ngedit gitu ya. Nah, terus pesan bagi buat ini kan yang nonton biasanya teman-teman muda juga ya, mungkin ada yang mau jadi editor. Nah, pesan buat teman-teman yang mau jadi editor dari editornya sendiri itu boleh disampaikan langsung. Ya, halo teman-teman yang mau jadi editor ya. Jadi editor itu sebenarnya pekerjaan yang memiliki banyak tantangan, banyak banget menurut aku. Dan di editor itu kita tidak hanya mempelajari keberagaman ilmu, tetapi kita juga dilatih untuk menulis, membaca, dan harus teliti ya Mbak? Iya, harus teliti dan mampu mengonsep gitu Mbak, mengonsep suatu gagasan agar tertata gitu. Jadi banyak banget manfaat yang teman-teman bakal dapat nih jika bergabung ke editor, terutama bagi teman-teman yang sedang mengenyam bangku pendidikan ya. Ini sangat membantu karena terutama dalam hal tulis menulis. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk bergabung menjadi editor. Betul. Nah, ya. Terus harapan kedepannya mengenai profesi editor, khususnya editor buku, bisa dijelasin juga. Kalau harapannya itu editor ini menurut aku belum banyak dikenal gitu Mbak oleh masyarakat gitu. Jadi untuk harapannya sendiri yang pertama itu editor lebih dikenal oleh masyarakat. Agar apa? Agar banyak juga nih yang tertarik dengan pekerjaan editor ini Mbak. Dan editor ini akan terus tumbuh, bahkan seorang editor juga akan memiliki apa ya, alur pikir yang terus berprogres gitu Mbak.
Iya, dan tentu harapannya semoga editor sendiri itu kedepannya lebih sejahtera ya. Amin, amin, amin banget. Nah ya, Mbak Alisa makasih banget udah sempetin waktunya buat main kesini ke podcast Bisa, balik lagi ngedit ya. Tidak apa-apa. Nah ya, buat teman-teman sobat Amerta khususnya yang punya naskah dan mungkin mau diterbitin, bisa banget langsung dikirimkan ke email kami di media@amerta@gmail.com. Nanti dari tim Amerta sendiri yang bakal proses sampai naskahnya jadi. Jadi buat teman-teman nggak perlu ribet ya Mbak, karena dari tim kami juga, tim kita sendiri nanti yang bakal proses semuanya. Nah jadi buat sobat Amerta, makasih banget udah nonton, sampai ketemu di podcast Bisa selanjutnya.